Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Imam Syahputra dengan NIM 2410261035. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang kawasan teknologi pembelajaran. Pengertian kawasan teknologi pembelajaran. Secara etimologis, istilah kawasan merujuk pada wilayah atau area yang memiliki kekuasaan atau fokus yang lebih kecil, terperinci, dan spesifik dibandingkan dengan suatu bidang ilmu yang lebih luas. Sementara itu, teknologi pendidikan mencakup teori dan praktik yang telah menjadi bagian penting dalam perkembangan sumber daya manusia, terutama dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Kawasan teknologi pembelajaran berfungsi sebagai tujuan yang berfokus pada pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan alat teknik, teori, dan metode dari berbagai disiplin ilmu. Tujuannya adalah untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi efektivitas serta efisiensi sumber daya manusia dan mesin dalam mendukung dan memengaruhi semua aspek pembelajaran. Selain itu, kawasan ini juga menjadi pedoman bagi agen perubahan dalam sistem dan praktik yang bertujuan untuk mendorong perubahan sosial. Dengan demikian, kawasan teknologi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu ruang konseptual dan praktik yang terorganisir untuk mengembangkan dan menerapkan pendekatan teknologi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, baik melalui desain, implementasi, maupun evaluasi sistem pembelajaran. Macam-macam kawasan teknologi pembelajaran. Pertama, kawasan desain. Kawasan desain atau teknologi pembelajaran berakar dari gerakan psikologi pembelajaran yang dipicu oleh artikel B.F. Skinner pada tahun 1994. Pendirian pusat desain pembelajaran seperti di Universitas Pittsburgh, Robert Glasser menjadi tokoh penting dalam pengembangan desain pembelajaran. Sebagai inti teknologi pendidikan, kawasan desain bertujuan untuk menentukan kondisi belajar guna menciptakan strategi dan produk pembelajaran pada tingkat makro, program atau kurikulum, maupun mikro, modul atau pembelajaran. 4 cakupan utama kawasan desain. Yang pertama, desain sistem pembelajaran atau DSI. Proses terstruktur mulai dari analisis, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, hingga penilaian. Proses ini bersifat linier dan interaktif, menekankan kualitas proses sebagai penentu kualitas produk. Yang kedua, desain pesan. Merancang bentuk fisik pesan pembelajaran berdasarkan prinsip perhatian, persepsi, dan daya serap. Disesuaikan dengan media, statis atau dinamis, dan jenis tugas, belajar konsep, sikap, keterampilan, dan hafalan. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran. Spesifikasi penilaian dan pengurutan kegiatan belajar berbasis teori disesuaikan dengan situasi belajar, materi, dan jenis pembelajaran, seperti pembelajaran induktif atau elaboratif. Yang keempat, karakteristik pembelajar. Memperhatikan latar belakang dan pengalaman belajar yang memengaruhi efektivitas pembelajaran, termasuk variabel seperti motivasi yang berinteraksi dengan strategi, konteks, dan isi pembelajaran. Kawasan yang kedua ada kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan merupakan tahap lanjutan dari kawasan desain, di mana desain pembelajaran yang telah dirancang diubah menjadi bentuk konkret. Tahap ini mencakup penerjemahan desain ke dalam produk teknologi seperti teknologi cetak, menghasilkan materi berupa teks atau gambar pada kertas atau media lain, contohnya buku, majalah, dan foto. Yang kedua, teknologi audiovisual, menyajikan materi pembelajaran melalui kombinasi gambar bergerak dan suara, sehingga meningkatkan pemahaman siswa.
Teknologi berbasis komputer menggunakan perangkat berbasis mikroprosesor untuk menyampaikan materi yang mendukung pembelajaran mandiri serta penerapan teori behaviorisme dan kognitif. Teknologi multimedia mengintegrasikan berbagai media seperti teks, gambar, animasi, suara, dan video dalam suatu paket pembelajaran yang komprehensif. Secara keseluruhan, kawasan pengembangan berfungsi untuk mengubah desain abstrak menjadi produk nyata yang mendukung proses belajar melalui berbagai bentuk teknologi. Yang berikutnya ada kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan merupakan tahap penerapan hasil desain dan pengembangan pembelajaran ke dalam proses belajar nyata. Fokus utama dari kawasan ini adalah penggunaan sumber daya, media, dan strategi pembelajaran secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Ada 4 elemen utama dalam kawasan ini. Yang pertama, pemanfaatan media. Menggunakan berbagai media pembelajaran sesuai dengan desain yang telah dibuat, seperti buku, video, atau perangkat digital agar penyampaian materi lebih menarik dan efisien. Yang kedua, difusi inovasi. Proses penyebaran adopsi inovasi pembelajaran secara sistematis melalui komunikasi, mulai dari tahap kesadaran, minat, percobaan, hingga adopsi. Tokoh-tokoh yang berpengaruh seperti opinion leaders berperan dalam proses ini. Yang ketiga, implementasi dan pengembangan. Implementasi adalah penerapan bahan ajar dan strategi dalam konteks nyata, sedangkan pelembagaan bertujuan untuk menjadikan inovasi bagian dari budaya organisasi secara berkelanjutan. Keduanya memerlukan dukungan dan perubahan di tingkat individu maupun institusi. Yang keempat, kebijakan dalam regulasi, meliputi pengaturan, pengelolaan, dan supervisi terhadap penggunaan teknologi pembelajaran yang mencakup: pertama, pengelolaan proyek, memastikan proyek itu berjalan sesuai rencana. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, memaksimalkan penggunaan sumber belajar. Dan yang ketiga, pengelolaan evaluasi, menilai efektivitas pembelajaran dan memperbaiki kelemahan. Pengelolaan informasi menjamin akses dan ketersediaan informasi yang dibutuhkan. Peran guru dan dosen menjadi penting dalam tahap ini karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan seluruh komponen pembelajaran itu dimanfaatkan secara optimal guna untuk menghasilkan perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kawasan pengelolaan. Konsep pengelolaan dalam teknologi pembelajaran mencakup berbagai aspek penting bagi profesional di sektor ini, seperti perencanaan, pengelolaan dana dan fasilitas, serta pelaksanaan perubahan. Ada 4 kategori utama dalam pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan proyek. Fokus pada perencanaan, pemantauan, dan pengendalian dalam desain dan pengembangan proyek. Perbedaan utama dengan pengelolaan tradisional adalah tim proyek sering terdiri dari staf sementara dengan tugas jangka pendek. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, mencakup perencanaan, pemanfaatan, pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber daya seperti personel, keuangan, waktu, dan fasilitas. Fokus utamanya adalah efisiensi biaya dan justifikasi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, pengelolaan sistem. Penyampaian berkaitan dengan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian distribusi materi pembelajaran. Ini melibatkan kombinasi media dan metode untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik seperti dalam proyek pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, pengelolaan informasi, menyangkut perencanaan, pemantauan, dan pengendalian, penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan informasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Pengelolaan informasi penting untuk akses lebih baik terhadap materi pembelajaran dan revolusi kurikulum. Kawasan penelitian. Penelitian dalam pengembangan teknologi pembelajaran dilakukan dengan 4 alasan utama menurut Sukma Dinata. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan manusia. Pengetahuan dan pemahaman manusia sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya lingkungan, sehingga banyak hal yang belum diketahui dan memunculkan keraguan dan pertanyaan.
Yang kedua, dorongan alami untuk mencari tahu. Manusia memiliki dorongan alami untuk memahami berbagai hal, seperti apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa hal tersebut terjadi. Dan yang ketiga, masalah dan tantangan. Manusia dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan kerjanya. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kualitas. Manusia cenderung tidak puas dengan pencapaian yang ada dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan fasilitas melalui penelitian. Bagi guru dan dosen, penelitian terhadap hasil pembelajaran siswa dan mahasiswa sangat penting. Jika hasil belajar baik, strategi yang diterapkan harus dipertahankan dan ditingkatkan. Jika tidak memuaskan, perlu dilakukan analisis untuk mencari penyebabnya, mulai dari desain pembelajaran dan aspek-aspek lainnya. Kawasan penilaian. Penilaian dalam pendidikan merupakan proses menentukan kualitas dan pembelajaran dan hasil belajar. Proses ini dimulai dengan analisis untuk masalah untuk mengidentifikasi tujuan dan hambatan. Penilaian dibagi menjadi 3 jenis utama: penilaian program, proyek, dan produk. Masing-masing bertujuan untuk mengevaluasi program, kekaitan dengan waktu terbatas, dan bahan pembelajaran fisik. Ada 4 subkawasan dalam penilaian. Yang pertama, analisis masalah. Menentukan sifat dan parameter masalah dengan cara mengumpulkan informasi dan membuat keputusan untuk merencanakan program yang efektif. Yang kedua, pengukuran acuan patokan. Mengukur sejauh mana siswa menguasai materi dengan acuan tertentu, sering menggunakan tes untuk menerima pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilaksanakan selama pengembangan program untuk perbaikan, sementara penilaian sumatif dilakukan setelah selesai untuk pengambilan keputusan. Penilaian formatif sering bersifat internal dan lebih bersifat informal, sedangkan penilaian sumatif lebih formal dan melibatkan berbagai pihak luar. Penggunaan penilaian formatif dan sumatif bervariasi sesuai tahap pengembangan produk, di mana penilaian formatif lebih digunakan pada tahap awal dan penilaian sumatif pada tahap akhir. Kedua jenis penilaian ini juga menggunakan metode yang cara berbeda, dengan penilaian formatif lebih fleksibel dan penilaian sumatif lebih terstruktur dan formal. 3. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akan menutup presentasi ini dengan sebuah pantun. Pagi-pagi makan durian. Durian dimakan dengan ketat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.